Iya anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di hari ini dalam kegiatan belajar mengajar. Apa kabar anak-anak? Semoga semua sehat-sehat ya. Mari anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita di pagi hari ini. Untuk itu semua tutup mata, lipat tangan, kita masuk dalam doa bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik sahabat anak-anak, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami, sehingga di saat ini kami selaku siswa kelas 6B, kami bisa ada lagi dalam proses belajar mengajar. Tuhan Yesus sertai kami, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami terima dari Ibu Guru dapat kami mengerti, dapat kami buat menjadi sebuah bekal bagi kehidupan kami, terutama di sekolah lanjutan nanti. Bukan berarti kami akan mengejar nilai, tetapi yang penting itu menjadi bekal hidup bagi kami. Untuk itu Tuhan, hanya Roh-Mu yang kudus saja yang dapat memampukan kami. Sertai lindungi kami, berikan semangat belajar bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Dalam tangan dan kuasa-Mu kami berdoa sambil kami mohon, kiranya proses belajar ini dari awal sampai akhirnya mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, di pagi hari ini kita akan belajar ulang tentang teks laporan. Ada dua teks laporan, yaitu teks laporan investigasi dan teks deskripsi. Hari ini kita lebih lagi mengulang tentang teks laporan investigasi. Teks laporan investigasi adalah teks yang harus kita buat secara fakta dengan cara mengamati, dan juga kita harus wawancara, dan juga kita harus mencari informasi dari buku-buku, sehingga ada wawancara, ada pengamatan, dan ada studi pustaka. Itu cara mencari informasi teks laporan investigasi. Jadi harus secara fakta. Nah, tes deskripsi juga secara nyata fakta, tapi kita melakukan pengamatan secara panca indera saja. Anak-anak, di dalam teks laporan investigasi ini ada 5 struktur atau 5 susunan yang harus kamu lakukan atau kamu buat di dalam membuat sebuah laporan investigasi, yaitu yang pertama adalah judul, yang kedua adalah alat dan bahan. Alat yang dipakai untuk membuat laporan investigasi ini adalah apa? Pensil, pena, atau apa? Yang berikut, yang ketiga adalah informasi umum. Kalian membuat secara umum laporan ini. Yang berikut adalah fakta-fakta. Nah ini, fakta-fakta ini harus secara jelas dan lengkap dari objek yang kalian amati. Tidak boleh pendek, harus lihat secara mendalam dan luas dan lengkap. Yang berikut adalah kesimpulan. Itu adalah 5 struktur dari teks laporan investigasi. Sekarang anak-anak, perhatikanlah contoh pembuatan atau penulisan laporan teks investigasi. Seperti tadi yang sudah diketahui, sudah dijelaskan, satu adalah judul, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga penjelasan umum. Itu kalian hanya menerangkan secara umum, tidak boleh secara rinci. Yang berikut ini adalah fakta-fakta. Nah ini, di dalam fakta-fakta ini anak-anak harus jelaskan secara rinci dan mendalam. Objek, contohnya objek yang kalian amati adalah sebuah meja. Maka kalian harus jelaskan meja itu dibuat dari apa, tingginya berapa meter, di atas meja itu biasanya diletakkan apa. Nah, jadi dijelaskan secara rinci. Atau kalian membuat pengamatan sebuah pohon jagung, kalian harus jelaskan secara rinci. Yang Ibu Guru ingatkan, jangan kalian mengikuti contoh yang ada di buku siswa. Kalian amati di lingkungan rumah sendiri, di luar halaman. Jangan menggunakan contoh yang ada di buku. Itu yang keempat, fakta-fakta harus rinci. Yang terakhir adalah kesimpulan. Di dalam kesimpulan itu tidak usah dijabarkan atau ditulis secara panjang.
Yang penting intinya harus jelas bahwa contohnya untuk menghasilkan sebuah tumbuhan yang subur harus menggunakan apa. Itu contohnya. Untuk membuat sebuah meja yang baik harus bagaimana. Itu. Jadi di kesimpulan ini kalian membuat sebuah laporan secara umum saja. Demikian anak-anak tentang contoh pembuatan teks laporan investigasi. Sekarang anak-anak, perhatikanlah gambar diagram Venn yang ada di layar HP anak-anak semua. Di situ dijabarkan atau ditulis perbedaan antara teks laporan investigasi dan teks deskripsi dalam sebuah diagram Venn. Ya, diagram Venn itu berbentuk lingkaran, di dalamnya ada persamaan dan perbedaan. Di situ dikatakan investigasi merupakan sebuah informasi yang didapat berdasarkan hasil investigasi secara mendalam. Sedangkan deskripsi adalah informasi yang didapat hanya berdasarkan pengamatan secara umum. Itu perbedaan. Persamaan daripada kedua teks ini adalah memberikan informasi berdasarkan fakta. Jadi ada persamaan dan ada perbedaan. Ya anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang teks laporan investigasi dan teks deskripsi ini, sekarang Ibu Guru menyuruh anak-anak membuat tugas tentang contoh lain daripada laporan teks investigasi ini. Ada contoh di dalam format pembelajaran tadi, anak-anak lihat lalu menyusunnya secara baik sesuai dengan pengamatan di lingkungan sekitar. Ya anak-anak, Ibu Guru tunggu tugas itu sampai jam 4 sore. Lewat daripada itu Ibu Guru tidak terima lagi, supaya anak-anak serius di dalam belajar. Demikian anak-anak pembelajaran bahasa Indonesia di pagi hari ini. Sampai bertemu pada jam pelajaran bahasa Indonesia di lain waktu.